bagaimana aturan ini bisa kita komitmen untuk dijalankan, meskipun tidak memenuhi ekspektasi ya dari sisi pekerja atau dari sisi manajemen atau dari sisi pemerintah, setidaknya ya win-win solution lah ya. Jadi meskipun tidak memenuhi ekspektasi dari semua gitu. Kadang-kadang manajemen mau begini, nah inilah fungsi pemerintah yang ngatur. Nah, siapa fungsi pemerintah yang ngatur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal lagi. Waalaikumsalam. Pak Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini luar biasa ini Pak Wahyu. Sehat Pak Rijal ya? Alhamdulillah. Pak Wahyu gimana? Kabar sehat ya? Ya, alhamdulillah Pak Rijal. Gini-gini aja lah gitu ya. Kita bikin sesi ngobrol aja. Ya nggak sih? Masih bisa silaturahmi tatap muka lah ya. Walaupun virtual ya Pak ya. Ini belum virtual, tapi ya tidak mengurangi lah rasa kerinduan kita ini. Asik. Luar biasa ini. Aduh. Oke, nah ini saya juga mau berpesan nih kepada viewer saya nih Pak ya, terutama gitu ya. Nah jadi kita ini kedatangan, kalau dari ini sendiri jabatan Pak Rijal ini HR manager atau direktur nih Pak Rijal nih? Amin Pak. Saat ini alhamdulillah Pak. Iya, alhamdulillah masih dipercaya perusahaan untuk mengemban amanah sebagai HR manager gitu Pak ya. Ya, mudah-mudahan ya, Pak, yang penting Abu Bastik. Ya, apapun jabatannya yang penting bermanfaat Pak Wahyu, gitu kan kira-kira. Betul. Apalagi untuk khalayak untuk pegawai terutama Pak ya. Betul ya? Nah, itu ya luar biasa, apalagi di saat seperti ini Pak Wahyu, ini luar biasa, ini harus kita sesuaikan lah ya dan lain sebagainya gitu. Banyak kebijakan yang kemudian kita harus menyesuaikan dan lain sebagainya. Begitu, iya, betul Pak Rijal. Jadi kalau boleh saya tahu Pak Rijal nih bekerja di Abu Bastik ini sudah berapa lama Pak Rijal? Saya aktif di Abuba ini kurang lebih sudah 9 tahun ya Pak Wahyu. Baru 9 tahun gitu ya. Baru ya, baru 9 tahun. Baru 9 tahun luar biasa. 9 tahun beda ya maknanya ya Pak ya. Ya alhamdulillah Pak Wahyu, saya maju dan berkembang bersama perusahaan gitu ya. Berarti dimulai dari yang di Cipete yang gerobakan berarti dong Pak ya? Enggak Pak, kalau dari Cipete itu usaha Abuba itu dari tahun 92. Saya join tahun 2012 kan. Jadi saya join sudah menjadi PT karena Abuba ini menjadi PT tahun 2011 kan. Kalau dulu kan usaha yang dari warung kecil itu kan sejak 92. Nah, ketika menjadi PT ini tahun 2011. 2012 saya join gitu. Ya. Gitu, saya ingatnya waktu zaman saya kuliah dulu tuh makan yang di daerah Fatmawati tuh, Pak. Wah, luar biasa. Pak Wahyu ini berarti customer kita juga ini. Masya Allah. Iya dong, Pak. Luar biasa itu ya. Saya kuliah tuh, Pak. Awal-awal tahun 2000-an lah ya. Kurang lebih ketahuan nih saya angkatan berapa nih. Apa? Favoritnya apa? Favoritnya apa ini Pak Wahyu? Kalau sudah lupa saya sih Pak. Tapi Abuba yang di Fatmawati itu sampai asapnya tuh ke pinggir-pinggir jalan itu apa namanya, amaze banget lah kalau menurut saya ya. Di pinggir jalan gitu ramenya minta terakhir makan di Abuba kapan Pak Wahyu? Gimana? Terakhir makan di Abuba kapan Pak Wahyu? Wah, kayaknya kalau makan dining ya, dine in maksudnya ya. Dan itu udah lama banget sih Pak Rijal. Ya terakhir ke tempat Bapak itu. Semenjak pandemi ini kita makan di restoran atau makan di tempat itu udah nggak pernah lagi sih Pak Rijal. Sudah jarang ya. Udah jarang banget. Nah, ini alhamdulillah Inmendagri 43 tahun 2021 yang kemarin terbit mulai berlaku 21 September, alhamdulillah ini di wilayah aglomerasi kita masih level 3, cuman memang agak relaksasi nih, jadi ruangan terbuka atau ruangan tertutup, alhamdulillah sudah diperbolehkan Pak Wahyu, dengan memang kapasitas terbatas gitu ya, dengan kapasitas terbatas 50% dan untuk waktu makan juga kurang lebih 1 jam. Nah, jadi proses ini kan bertahap, bertingkat dan berlanjut gitu ya Pak Wahyu, jadi mau tidak mau ini harus menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini kan kita juga sama ikut mendukung program pemerintah juga Pak Wahyu. Nah, jadi kan Bapak kan sudah hampir 10 tahun ya? Iya, insya Allah.
Nah, ini berarti kalau secara struktur organisasi, terutama untuk di HR ini ada berapa tim, Pak? Kalau struktur organisasi, ya di sini seperti biasa lah Pak ya, kalau core-nya di HR itu kan paling nggak jauh dari personalia, kemudian payroll, kemudian terkait dengan masalah industry relation, itu di HR-nya, kemudian saya masih membawahi GA juga, General Affair, dan ditambah dengan legal. Jadi memang di bawah HR ini ada 3 unit ya Pak ya, 1 HR, 2 GA, ketiga legal. Wih, lumayan. Ya, memang masing-masing perusahaan menyesuaikan. Cuman ya saat ini mungkin seiring dengan berkembangnya perusahaan nanti akan ada beberapa departemen sebagai pengembangan lah ya, pengembangan unit. Oh gitu, lumayan banyak juga ya berarti timnya ya Pak ya? Wah sih, cuman kurang lebih 10 orang lah di kita itu. Ngomong-ngomong jumlah karyawan ada berapa Pak total Pak? Kenapa, Wahyu? Total karyawan jumlahnya secara total berapa Pak? Total karyawan sebelum pandemi ini seluruhnya ada 825 kalau sebelum pandemi ini ya. Tapi setelah berapa? Pandemi ya 825 karyawan kita. Oke. Ya, setelah pandemi ini kira berapa? Yes, kurang lebih 500 orang, Pak. Sekarang ya 500 ya berarti ya? Yes, 500 orang yang mungkin akan ada penambahan lagi seiring dengan fase sales di Abuba lah ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, berarti sekarang ini kan ada jumlah karyawan kan 500 ya Pak ya? Kan banyak banget berarti ya. Bisa menyesuaikan dari yang sebelumnya 800 sekarang menjadi 500 gitu ya Pak ya. Nah, itu kebanyakan karyawan-karyawan yang dikurangin lah ya kalau bisa dibilang gitu ya. Itu kebanyakan karyawan operasional atau gimana nih Pak yang terdampak ini? Ya seperti biasa kalau di umum lah ya, bahwa di kita itu kan ada jabatan perencana, jabatan pemikir, kemudian jabatan pelaksana gitu kan. Nah, memang dengan adanya pandemi ini justru sudah settle kalau di jabatan perencana, karena justru di saat ini juga kita butuh membuat kebijakan dan mengawasi jalannya kebijakan. Nah, yang pelaksana inilah yang sangat berpengaruh gitu kan, karena kan dia berhadapan langsung dengan customer gitu ya. Kemudian juga ada keterbatasan mulai dari regulasi. Jadi sepertinya kalau tanda kutip kita ini memiliki tombol on off gitu loh Pak. Tombol on off ini jika memang pandemi ini misalkan sekarang ini kan pemerintah memberlakukan level 1 sampai 4 gitu kan. Jadi kita juga menyesuaikan dengan rules dari pemerintah apa yang harus dilakukan ketika level 4. Kita pun punya standarnya Pak. Jadi dalam kondisi tertentu kita juga punya namanya tombol on off di saat on ini ketika sudah saat ini misalkan sudah berlaku dine-in baik di ruang terbuka maupun tertutup. Tapi nanti ketika level 4 harus kita off lagi. Artinya kalau di kita aja cuman delivery Pak Wahyu, kenapa kita harus banyak karyawan kan gitu. Ya. Jadi inilah menyesuaikan, bukan berarti kenapa, karena menyesuaikan antara jumlah pendapatan dengan biaya dan lain sebagainya, biaya operasional dan lain sebagainya, gitu Pak. Jadi menyesuaikan. Berarti tidak mau lah ya, tidak mau dengan kondisi yang seperti ini. Ya betul. Kedepannya kira-kira kayak gimana nih Pak Rijal? Ya ke depan ya memang ini sesuatu yang harus, ini kan persoalan manajemen krisis ya, artinya sesuatu yang memang kita tidak terduga. Beda halnya dengan yang hubungan dengan K3 itu ya, SMK3, Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja. Kalau saat ini pandemi ini, siapa yang pernah berpikir adanya seperti ini kan gitu. Maka disinilah berlaku yang namanya manajemen krisis ya, atau krisis manajemen. Artinya di sini bagaimana manajemen ini harus memberikan keputusan kebijakan secara tepat di saat seperti ini, menyesuaikan ya tentu yang menjadi kalau di HR contohnya kita kan tidak terlepas dari aturan-aturan gitu ya Pak Wahyu. Jadi kita juga harus menyesuaikan secara cepat sehubungan dengan perubahan
keseluruhan ya terkait dengan ya bagaimana kebijakan di pemerintah terkait dengan masalah pembatasan adanya dine-in. Padahal dine-in ini cukup luar biasa loh Pak Wahyu, ini kurang lebih hampir memotong 80% kita punya pendapatan gitu kan. Jadi iya, jadi orang tahu bahwa di kita ini kan dine-in kan itu adalah tesnya gitu kan. Ya. Ketika delivery itu sudah ya bukan tidak mengurangi rasanya. Kadang-kadang customer ini kan memiliki rasa dan selera yang berbeda-beda gitu. Betul. Jadi memang mau tidak mau kita harus menyesuaikan dari hal ini. Makanya regulasi pemerintah ini ya sangat kita harapkan terkait dengan ya ini masalah ekonomi juga lah ya. Jadi betul. Mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan karena ini kan aturan yang memang harus kita jalani secara bersama-sama. Meskipun memang ya untuk masalah ekonomi ya ini harus kita perhatikan juga ini karena ini hubungan dengan ekonomi, hubungan dengan pekerjaan, dengan karyawan dan lain sebagainya. Gitu Pak. Terutama nasib orang sih Pak ya. Kenapa? Terutama nasib orang ya. Nah inilah makanya nasib karyawan kan. Juga, betul, cuman memang alhamdulillah Pak Wahyu bahwa industri makanan dan minuman ini kan apa ya, kalau saya bisa memahami bahwa ini kan kebutuhan dasar ya, sudah pastilah Pak Wahyu, orang itu butuh makan, butuh minum gitu kan. Kebutuhan primer Pak. Cuma kebutuhan primer, betul. Tapi ya tidak hanya persoalan melakukan usaha di bidang primer itu memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga harus punya terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi. Bagaimana nih kalau sekarang kan mungkin dengan adanya digital gitu, jadi bagaimana media promosi kita harus gencar-gencar juga, nggak cuma offline tapi juga online juga dan sebagainya. Satu, kemudian yang kedua juga ya bagaimana kita juga harus punya diversifikasi usaha supaya usaha kita survive, Pak Wahyu, gitu kan? Setuju. Ngomong-ngomong, bukannya ada ini ya Pak? Ada diversifikasi ini lagi nggak? Pengembangan apa gitu? Ya ini alhamdulillah atas kolaborasi dari manajemen dan pekerja gitu ya. Ini alhamdulillah kita telah lahir nih unit bisnis baru, kafe Pak Wahyu. Mungkin nanti kapan-kapan ada waktu Pak Wahyu mampir, kita punya kafe Kopi Selesti. Ini sudah hampir ya berjalan mau setahun lah ya. Cuman memang sudah berjalan setahun, alhamdulillah. Ya ini sebenarnya bagaimana supaya customer ketika selesai makan gitu, kita harap dia ya daripada ngopi di tempat lain kan mendingan di tempat kita kayak gitu. Jadi pasti tempatnya cozy nih pasti nih. Saya yakin ini. Ya nanti Pak Wahyu bisa berkunjung lah ya gitu karena di mana Pak? Di mana Pak? Kalau di tangga Pak Wahyu di area parkir kita itu di ini loh Pak, di arah tangga belakang. Jadi kalau Pak Wahyu naik ke atas itu sudah terlihat itu. Jadi ada outdoor dan indoornya juga. Masih di area yang sama. Masih di area yang sama. Yang di Cipete ya, berarti ya. Masih di Cipete ya. Jadi mampirlah Pak Wahyu biar lebih enak ya. Siap. Oke. Berarti ya tadi ya Pak ya. Berarti ada enhancements dari sisi usaha lah ya. Berarti ada pengembangan lah ya, kurang lebih ya. Ya harus Pak, karena memang prinsip kita itu ya memang harus berkembang lah ya gitu ya. Jadi nggak cuma rutinitas aja gitu, nggak cuma rutinitas aja yang kita pikirin, tapi strategik juga itu justru harus menjadi tujuan kita kan gitu. Berkembang lah ya, berkembang itu menjadi tujuan kita Pak. Jadi kita bisa bilang ini ada cara-cara lain untuk mendapatkan pemasukan lah ya untuk perusahaan sendiri ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak. Ya. Selanjutnya nih Pak. Kalau boleh tahu, Bapak ini kan memang praktisi di legal tadi ya, yang awal Bapak tadi bilang ya, legal HR gitu kan ya. Apalagi nih Pak selain selain legal dan HR tadi apa Pak? Ya GA di General Affair, jadi maintenance gitu ya. Berarti dari beberapa saya bisa bilang ini soft skill lah ya, yang Bapak tekuni selama ini gitu ya. Nah, selama ini yang Bapak lakukan ya, terutama di bagian HR ya,
ini bagaimana cara Bapak ini untuk meningkatkan produktivitas karyawan, Pak? Peran HR itu sejauh mana sih, Pak, kalau untuk meningkatkan produktivitas karyawan ini? Waduh, ini pertanyaannya ini luar biasa ini pokoknya ini. Ya, entah Bapak kalau misalkan ada karyawan yang punya kasus, misalkan ya, ada ini HR ini gimana nih perannya gitu kan? Terus kalau misalkan karyawan ini dia lagi dimotivasi gitu kan ya, itu kan mau nggak mau kan biasanya kan karyawan itu kan entah dia curhat ke temennya gitu kan. Nah, ada nggak sih peran HR? Ini kan ujung-ujungnya kan ke produktivitas karyawan nih, ya kan Pak? Yes. Nah ini kalau dari Pak Rijal sendiri nih, ini supaya si karyawan itu nggak demotivasi, yang Bapak lakukan biasanya seperti apa sih Pak? Yes, ini menarik sekali tentang produktivitas ini Pak Wahyu. Di HR ini juga memang sedikit sekali kita menemukan istilah produktivitas. Kalau dulu saya sertifikasi HR manager itu, saya dulu masih mengacu sama SKKNI 307 2014. Sebenarnya kata produktivitas itu secara eksplisit disebutkan istilah efisiensi dan efektivitas, kira-kira gitu ya. Oke. Efisiensi dan efektivitas itu ya produktivitas, sebenarnya begitu. Nah, produktivitas ini dia punya standar kompetensi kerja tersendiri nih Pak Wahyu. Jadi memang tidak bergabung di sisi MSDM gitu kan. Tapi inilah sebenarnya menariknya. Kalau kita bicara produktivitas, itu ada dua yang perlu kita lihat dalam sudut pandang. Apakah satu kuantitatif, satu kualitatif gitu ya. Kalau kuantitatif, kalau bicara masalah apa dimaksud produktivitas? Produktivitas jelas perbandingan antara output dan input gitu kan. Misalkan berapa jumlah antara kenyataan versus harapan kayak gitu ya. Bagaimana memaksimalkan keluaran dan meminimalisir sumber daya input kayak gitu kan. Ya, nah, yang menarik ini adalah di sisi kualitatif. Kalau dari sisi proses bahwa yang namanya produktivitas itu setiap hari harus lebih baik. Gimana ya? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari besok harusnya lebih baik dari hari ini. Kan gitu kira-kira ya. Nah, prinsip produktivitas itulah sebenarnya adalah upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Justru itu kuncinya Pak Wahyu. Artinya produktivitas ini itu tidak hanya terjadi secara kebetulan, tapi juga perlu yang dimaksud dengan tata kelola perusahaan yang baik. Jadi memang produktivitas itu direncanakan Pak Wahyu, bukan tidak direncanakan. Jadi memang harus direncanakan. Jadi dalam konteks productivity management framework, kita mengenal yang namanya plan, do, check, action gitu ya, Pak Wahyu ya. Plan, apa saja yang harus direncanakan dari semua unit bisnis, dari semua proses bisnis, silakan dari masing-masing departemen dibuat proses bisnis dari masing-masing kita, dibuatlah gitu kan. Do, kita mempersiapkan alat teknik dan metodologi produktivitas. Misalkan apa? Ya, kita melihat kalau di HR ada namanya menentukan sistem informasi pekerja gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kita melihat dengan adanya sistem ini adalah satu, ya kan, paperless gitu kan. Kedua, memangkas proses tahapan atau prosedur. Nah, jadi ada pengukuran ya. Do-nya itu adalah kita melakukan pengukuran ketika masuk ke dalam cek, kita tahu bahwa yang dulunya kita pakai manual, sekarang kita sudah bersistem. Yang dulunya kita masih menggunakan kertas, sekarang sudah tidak menggunakan lagi. Dan yang dulunya tidak terintegrasi, sekarang terintegrasi. Nah, kemudian action apa? Plan, do, check, action, and evaluation. Nah, berarti dalam konteks produktivitas ini sebenarnya Pak Wahyu, bagaimana ini butuh yang namanya kolaborasi antara manajemen dengan pekerja. Nah, bukan cuma pekerja aja yang produktivitas, Pak Wahyu, manajemen juga harus pinter. Iya. Benar nggak? Nah, inisiasi ini memang ada dari manajemen, tapi harus kolaborasi. Maksudnya kolaborasi apa? Supaya bisa bekerja sama dan bekerja pintar. Kan gitu ya Pak Wahyu ya? Betul. Setiap kita mengadakan briefing, setiap kita mengadakan meeting, itu kan ada saja ide-ide dari teman-teman, dari karyawan lain. Nah, itulah yang kemudian bisa meningkatkan produktivitas karena kita tahu bahwa kita ini harus berubah kayak gitu Pak Wahyu. Nah, hubungan dengan pekerja, nah ini kan ada yang namanya dalam prinsip produktivitas itu manajemen labor cooperation.
Jadi harus ada kerjasama, gitu ya, Pak Wahyu. Harus ada kerjasama antara manajemen dengan pekerja supaya apa? Supaya menghasilkan tujuan secara bersama-sama, gitu ya. Manajemen ingin begini, oh ada tujuan juga ke karyawan. Jadi persoalan reward, punishment itu seiring dengan berkembangnya konsep produktivitas yang ada di perusahaan. Jadi perusahaan punya tujuan dan itu juga tujuan dari karyawan. Jadi karyawan juga ikut maju dan berkembang dalam perusahaan. Nah, jadi prosesnya itu Pak Wahyu kalau secara umum gitu ya. Berkembang bersama gitu ya Pak ya, bisa dibilang dong. Oh, harus karena pemberdayaan, enhancing itu. Intinya produktivitas kan pemberdayaan. Pemberdayaan ya fokusnya SDM, tapi kan SDM ini juga harus ada inisiasi. Ayo loh, kayaknya kita nggak bisa begini-begini terus kan gitu ya. Harus ada perubahan deh. Apa sih? Oh, baik dalam sisi sistem, baik dari sisi prosedur, baik sisi tahapan dan lain sebagainya. Ya berarti kita ngomongin SOP sebenarnya sih Pak ya. Beberapa yang nggak cuma SOP aja, nggak terbatas SOP, tapi juga ya sistem kerja yang memang bisa memangkas bisnis proses. Gitu, Pak. Jangan terlalu banyak prosedur juga nggak bagus juga, Pak Wahyu. Secara teorikalnya tuh kebanyakan, tapi mungkin nanti di lapangannya itu suka jauh berbeda. Biasanya seperti itu ya Pak ya? Sudah pasti, yang namanya perkembangan itu pasti lebih cepat dari aturan yang ada. Itu sudah jelas lah itu ya. Minimal bagaimana aturan perusahaan itu bisa mengakomodir gitu. Kan kita juga punya tools di dokumen kontrol. SOP itu kan sifatnya yang memang harus diupdate, tapi ada internal office memorandum yang memang jika sewaktu-waktu diperlukan itu akan menjadi dokumen pelengkap dari standar operasional prosedur. Kira-kira begitu. Kalau menurut Pak Rijal nih ya, suatu perusahaan yang tidak ada HRD itu gimana kira-kira Pak Rijal? Perusahaan yang tidak ada HRD, waduh ini menarik banget. Jadi perusahaan yang tidak HRD, nah ini kita coba lihat dulu dari sisi dari sisi disiplin ilmu ya. HR ini kan ada memang sifatnya HR administrasi, kemudian ada sifatnya HR strategik atau HR partner kan gitu ya. Nah, persoalannya selama karyawan ini ada dalam perusahaan, bagaimana perhitungan gajinya? Kan gitu kira-kira. Nah, persoalannya apakah perhitungan gaji ini sudah sesuai dengan regulasi? Ingat, ya, program kerja ya, baik di perusahaan, cascading lah ya, kita bicara cascading dari perusahaan turun ke masing-masing departemen. Ini kan ada proses pemerintah di situ. Jadi kalau saya bilang HR itu seperti segitiga, karena apa? Segitiga ini yang pertama ada pemerintah di sini, kedua ada karyawan, kemudian ada manajemen. Ya. Nah, ini mungkin Pak Wahyu bisa menyimpulkan. Artinya apa? Ketiga hal inilah yang harus menjembatani. Satu, kepentingan pekerja, dua, kepentingan manajemen, ketiga, kepentingan pemerintah. Artinya di situ harus seiring sejalan, harus balancing. Kenapa? Harus ada upah minimum. Kenapa harus ada PP? Kira-kira begitu ya. Upah minimum itu dibentuk sebagai jaring pengaman supaya pengusaha tidak menekan upah sekecil-kecilnya, supaya buruh juga tidak menuntut sebesar-besarnya, kan gitu kira-kira ya. Nah, maka jika tidak ada HR, siapa yang bisa mengawasi ini? Satu, ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan HR strategik, bahwa di sini ada SDM, ya. Kita punya kaidah-kaidah. Kalau di negara ini kalau di 307 2014 kita menggunakan 31 unit kompetensi, mulai dari rekrutmen gitu ya, mulai dari pengembangan sampai ke engagement. Nah, ini kan proses manusia ini adalah proses yang memang memerlukan tools, yang memerlukan konsep, tidak cuma mengandalkan sistem, tidak punya mengandalkan robot gitu ya. Tidak, tapi kita juga harus punya pendekatan, punya metode gitu. Dan inilah sebenarnya fungsi HR ini adalah menjalankan kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah ke karyawan atau dari pemerintah ke pengusaha. Jadi inilah sebenarnya fungsi kita, karena kalau tidak ada regulasi pemerintah ya silakan aja masing-masing dengan versinya. Tapi kan di sini kita ada fungsi, Pak. Ya. Satu, kedua, perusahaan sampai di mana tingkat compliance-nya? Compliance ini lebih kepada taat kepada aturan. Nah, ini pilihan juga. Ya, jadi sampai di bagaimana aturan ini bisa kita komitmen untuk dijalankan. Meskipun tidak memenuhi ekspektasi ya dari sisi pekerja atau dari sisi manajemen atau dari sisi pemerintah, setidaknya
ya win-win solution lah ya. Jadi Ya. meskipun tidak memenuhi ekspektasi dari semua gitu. Kadang-kadang manajemen mau begini, nah inilah fungsi pemerintah yang ngatur. Nah, siapa fungsi pemerintah yang ngatur? Ya ini HR lah. Jadi harus disiplin ilmunya orang HR itu ya harus banyak belajar gitu Pak Wahyu. Ya, nggak cuma fungsi manajemen, tapi fungsi hukum juga harus paham tentang regulasi, tentang update situasi, apalagi saat ini kan gitu ya, apalagi terkait dengan hak normatif pekerja. Itu, Oke, nah tadi kan Pak Rijal tadi ngomongin sedikit menyinggung mengenai sistem ya Pak ya. Nah, jadi pertanyaan saya selanjutnya ini bisa dibilang kan lebih ke arah profesi si HRD itu sendiri ya, bisa dibilang ya. Nah, jadi kan sementara ini kan kita kan kalau dulu ya secara konvensional kita kan untuk ngurus apa namanya ya, bisa dibilang untuk administrasi karyawan ini kan secara manual nih. Ya kan? Belum paperless gitu ya. Nah, sekarang ini kan semuanya sudah zaman digital nih, Pak. Mungkin Bapak sudah paham lah ya kemana arah saya bertanya gitu ya. Nah, sekarang ini kan Bapak kan sudah menggunakan sistem nih, ya kan? Terkait dengan data-data karyawan secara digital, yang pasti sudah pakai sistem dong ya, kurang lebih ya. Nah, jadi peran HR di sini ini seperti apa nih, Pak? Ini korelasi itu dengan pertanyaan sebelumnya tadi ya. Kalau misalkan dia ini perusahaannya itu sudah berjalan berapa tahun, oke, sebelumnya memang sudah ada HR, oke. Nah, sekarang ini ibaratnya itu dia, oke lah, saya tidak perlu HR lagi, karena secara sistem ya seperti yang Bapak tadi bilang ya, untuk ngomongin masalah rekrutmen sudah ada sistemnya, terus ngomongin payroll sudah ada sistemnya, terus mau menghitung pajak atau BPJS sudah ada sistemnya, gitu ya. Nah, ini peran HR ke depannya ini kalau misalkan sudah tersistemisasi ini seperti apa gitu loh, Pak? Nah, ini menarik juga ini. Bagus pertanyaan Pak Wahyu. Jadi, ya, kalau payroll sudah, personalia sudah dalam satu sistem, ya sebenarnya tugas HR ngapain gitu ya. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini menggelitik ketika saya juga menjabat sebagai HR manager. Apakah seorang HR manager ini hanya bekerjanya cuma mengawasi absensi, mengawasi hak normatif, hanya menghitung cuti, kemudian membuat perhitungan gaji? Kayaknya nggak begini deh. Seorang HR manager tuh sebenarnya nggak cuma mengurusi rutinitas dan selanjutnya gitu kan, tapi sepertinya harus ada tujuan sebenarnya. Nah, apa sih tujuannya? Satu, dalam kondisi mengawal gitu ya, mengawal dan mengembangkan bisnis perusahaan, kita tuh perlu yang namanya treatment kepada karyawan gitu ya Pak Wahyu ya. Nah, treatment karyawan apa? Contoh dah, dalam contoh yang paling sederhana saja. Ketika kita memberlakukan PSBB itu apa tuh? Memberlakukan sosial berskala besar gitu ya. Ketika itu kita tahu bahwa kondisinya adalah kondisi yang memang tidak diharapkan gitu ya. Terjadi sama lah seperti PPKM ini, jadi di mana customer itu tidak bisa makan di tempat. Persoalannya, ini karyawan ini banyak Pak, karyawan ini banyak ya. Sementara surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja menyatakan bahwa silahkan, yang penting kesepakatan. Nah, di sinilah tugas HR untuk bisa melakukan bipartit. Pertanyaan saya, apakah sistem bisa melakukan bipartit? Bisa melakukan negosiasi dengan karyawan? Ini kan sebenarnya perlu. Bagaimana menyambungkan? Loh, iya dong, kan Undang-Undang 2 tahun 2020, Undang-Undang 2 tahun 2024 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ini kan bagaimana terjadi harmonisasi antara pekerja dan pengusaha kan gitu. Nah, dalam konteks dispute seperti ini, dalam konteks ketidakberlangsungan, apakah hanya menyerahkan begitu saja? Kalau misalkan pekerja ngadu, apa enggak manajemen itu dilaporkan kan gitu. Nah, jadi disinilah sebenarnya enggak cuma persoalan yang sifatnya itu teknis saja, tapi strategik. Ketika hal mengawasi yang sifat itu pelaksanaan undang-undang juga HRD-nya harus hadir. Itu satu. Kedua, dalam proses pengembangan karyawan, ya proses pengembangan karyawan juga harus ada tata cara dan mekanismenya. Ya, kita menjalankan yang namanya succession planning. Nah, ini kan perlu ada orang yang mengatur. Kecuali ya saat ini, karena Indonesia ini kan punya standar regulasi Pak. Mungkin kalau di Indonesia ini nggak punya standar regulasi terkait tenaga kerjaan, bebas aja nggak perlu ada HR, selesai. Tapi kan ini juga harus melihat dari sisi aturan, di mana ini harus kita awasi secara bersama-sama. Jadi fungsinya tidak terbatas pada teknis saja, tapi strategik mengawal bahwa perusahaan ini harus bisa survive yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Kayak gitu Pak Wahyu.
lumayan juga nih, berbobot nih jawaban dari Pak Rizal ini. Ya, jadi bisa saya simpulkan ini ya bukan hanya administratif ya kerjaan HRD itu ya, luas ya Pak ya cakupannya berarti ya Pak ya. Ya Betul harus ya? umum Pak, karena kan di standar kompetensi kerja nasional Indonesia tentang MSDM itu nggak cuma mengatur masalah sistem Pak, tapi juga bagaimana proses PHK, benar nggak? Ya. Bagaimana menjalankan bipartit, bagaimana penyusunan PP. Emangnya bisa PP diterbitkan tanpa ada sosialisasi? Itu menyalahi Pak. Misalkan PP udah terbit, udah jalanin aja gitu. Nah ini kan bagaimana bisa membangun hubungan industrial yang baik dan bermartabat kan gitu. Jadi oh ini loh aturannya, sama-sama jalanin ya salaman jalan. Jadi fungsi dari MSDM ini ya enggak cuma masalah yang terkait dengan masalah teknis, tapi juga ke depan akan terus mengawal selama pekerja itu ada, maka disitulah peran HRD muncul gitulah. Ya, ya. Oke, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanya oleh job seeker nih Pak, yang mungkin saya mau tanyain ke Pak Rizal ya. Karena kan pasti di bawah Bapak kan pasti ada tim-tim yang lebih sifatnya itu ke administratif juga ya, yang sifatnya itu berhubungan langsung dengan kandidat gitu ya. Nah ini kan banyak banget nih Pak. Kalau sebelum saya mau bertanya lebih detail mengenai karyawan ya, terkait dengan struktur organisasi kembali nih Pak. Oh iya, gimana? Jadi kalau di perusahaan F&B terutama ya Pak ya. Sebelumnya sih saya juga sudah pernah interview juga nih dari Mbak GM ya, HRD-nya juga gitu ya. Nah, kalau secara struktur organisasi nih Pak, di perusahaan Abuba ini secara umumnya itu seperti apa sih Pak? Struktur organisasinya terdiri dari divisi-divisi apa aja sih Pak? Oh iya, baik. Nah ini struktur organisasi ini memang ada sifatnya lebih kompleks ke horizontal dan vertikal gitu ya. Ada kalau struktur organisasi yang vertikal itu lebih banyak layer di atasnya gitu ya. Misalnya direktur, GM gitu kan. Nah kalau di kita menganut sistem horizontal ya Pak Wahyu ya. Jadi lebih banyak fungsi-fungsi fungsi-fungsi yang ada di kita saat ini yang memang kita harus putuskan ada. Karena gini, memang kalau kita bicara struktur organisasi tidak standar, memang tidak standar. Artinya ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu ya Pak Wahyu ya. Kalau ya dong, nggak mungkin misalkan, oh kita nyontek deh di perusahaan lain gitu. Oh ada 10 departemen, ya udah kita adopsikan, enggak. Sesuai kebutuhan dulu lah gitu. Makanya pentingnya kita mengidentifikasi supply chain management bahwa sebenarnya proses bisnis di perusahaan kita sih apa sih? Harusnya kan gitu dulu. Mulai dari supplier, kemudian mulai dari vendor, kemudian diterima oleh ini, kemudian sampai ke end customer. Nah sebenarnya dari supply chain management itu sebenarnya perlu departemen apa saja sih, kan gitu ya. Nah itu kemudian dibagi-bagi, mulai dari core dan support. Gitu ya. Kalau core berarti intinya misalkan ada di pekerja operasional. Tapi support tapi support, oh kayaknya kita butuh purchasing, oh kayaknya kita butuh HRD, oh kayaknya kita butuh legal, oh kayaknya kita butuh departemen IT dan lain sebagainya. Jadi kita maksudnya tadi yang identifikasi, iya, jadi berdasarkan kebutuhan dari sebenarnya supply chain atau proses bisnis perusahaan kayak apa sih gitu. Nah, di Abuba sendiri ini saat ini ada 5 departemen ya Pak Wahyu ya. Yang pertama operasional, kedua dari operasional udah jelas ya terkait dengan core. Nah, paling yang terkait dengan masalah support, kita punya 4 departemen support. Yang pertama sentral produksi. Jadi sekarang standarisasi kita semua produk ada di sentral produksi. Kemudian ada departemen business development. Business development itu terkait dengan masalah riset. Bagaimana pengembangan produk ini memang itu merupakan suatu kebutuhan. Ya supaya customer kita juga tidak melihat bahwa menu itu saja gitu ya. Harus ada yang namanya pengembangan produk. Kemudian yang ketiga departemen finance, sudah jelas ini terkait dengan masalah administrasi dan lain sebagainya. Kalau di HR ya ini mengawali support juga, mengawali proses pengkajian sampai ke legal, GA dan security juga. Jadi security juga pasti ada di bawah HR juga, bawah support lah ya.
Pak, Jadi kalau nambah lagi security. ya, kalau untuk posisi-posisi yang sedang mungkin ya, tadi kan Bapak tadi kan bilang kan sekarang ini kan existing jumlah karyawan kan sekitar 500 ya Pak ya, yang sebelumnya Ya, sekitar 800-an ya. Nah ya. ini apa namanya untuk posisi-posisi, jadi kan saya yakin di situ kan pasti ada posisi-posisi blue collar ya, mulai Yes, dari yes, semacam kayak waiters, waitress gitu ya, yes, apalagi yes. driver, entah itu Ya, dan driver. pelaksana lah ya. Nah Ya. ini proses rekrutmen untuk posisi-posisi tersebut itu kayak gimana nih Pak selama ini Pak, yang berjalan selama ini? Ya memang sejak pandemi ini, sejak PSBB lah ya, PSBB menjadi PPKM darurat kemudian level 4 sampai 1 ini, memang kalau secara kebutuhan masih ada di jabatan pelaksana Pak Wahyu. Jabatan pelaksana itu yang tadi Pak Wahyu bilang, memang kalau kita bicara turnover juga cukup, nggak banyak sih. Kalau sekarang ini memang turnover ini mungkin lebih melambat gitu ya, tapi memang ada saja gitu, karena mungkin persoalan pandemi ini kan bisa jadi orang lebih milih, ada saya usaha aja lah gitu ya, kayaknya resiko juga nih kalau bekerja dan lain sebagainya. Nah artinya di saat seperti ini justru untuk jabatan perencana ya, jabatan pemikir ini memang relatif lebih stabil ketimbang memang jabatan pelaksana Pak Wahyu. Jabatan pelaksana itu adalah rekan-rekan kita, tim kita yang ada di operasional gitu ya, itu memang butuh kadang-kadang penyesuaian juga. Jadi ada karyawan juga yang mengundurkan diri dan lain sebagainya, dan itu sudah biasa. Dan saat ini memang jabatan yang dibutuhkan dan akan terus memang ini yang sifatnya jabatan pelaksana kayak gitu Pak Wahyu. Oke. Nah, kalau untuk di tempat Bapak nih, kan pasti kan yang namanya, yang tadi saya bilang kan proses rekrutmen ya Pak ya? Untuk simpelnya di tempat Pak Rijal ini, proses rekrutmennya itu kayak gimana sih Pak? Misalkan ya, kalau umum itu kan interview, psikotes gitu ya, yang mungkin dulunya itu kan datang gitu kan ya, paperless, apa namanya, ngisi form gitu kan, ngikutin psikotes gitu kan, by paper gitu kan ya. Nah sekarang ini kan sudah berubah nih Pak, ya kan sekarang aja kayak sekarang yang mungkin saya ketahui ada psikotes online gitu kan. Sekarang orang berubah menjadi semacam kayak udah online aja gitu kan daripada ketemu. Nah ini di tempat Pak Rijal sementara ini untuk proses, sebelum saya tanya lebih jauh, proses rekrutmen sekarang ini Bapak ini nggak sih Pak, masih ada perekrutan nggak sih, membutuhkan karyawan nggak sih sekarang ini Pak? Sementara masih ini ada yang tadi masih ada Pak Wahyu, masih ada jabatan untuk pelaksana gitu ya, waitress gitu ya. Memang itu akan terus ada karena memang yang tadi saya bilang turnover-nya itu apa namanya ya tidak begitu banyak, cuman pasti ada saja kita proses itu. Nah tadi untuk proses rekrutmen memang, nah ini mau tidak mau saat ini karena ini kan penyesuaian gitu ya, nggak seperti dulu yang manggil kita interview dan lain sebagainya. Ini mau tidak mau protokol kesehatan juga harus dijalankan Pak Wahyu gitu ya. Yang pertama seperti biasa ada trigger dari departemen yang bersangkutan atau user terkait dengan adanya kebutuhan karyawan yang sudah sesuai dengan manpower planning kita. Satu, ya. Ketika ada permintaan, maka tugas di HR inilah yang kemudian menyesuaikan dengan manpower planning-nya, disesuaikan dengan komposisi karyawan, kemudian setelah ya ini sifatnya kita pakai sistem ya Pak Wahyu ya, jadi ini apa namanya tuh kayak kebutuhan karyawan, kemudian setelah itu ya seperti biasa kita melakukan pengiklanan Pak Wahyu, kita melakukan pengiklanan ya di job portal.id, kemudian di Jobstreet juga kita ada gitu kan. Nah ini saya rasa tidak menunggu waktu lama, sudah banyak sekali pendaftar ini yang saya kira cukup bagus juga secara secara kompetensi dari masing-masing orang yang yang daftar ini. Kemudian dari kalau kandidat-kandidat yang akan kita interview ini seperti biasa ya, biasanya kita interview ya udah pasti online Pak Wahyu, nggak mungkin. Sekarang online ya berarti ya Pak ya? Online Pak, online ya. Online itu bebas, bisa dari Zoom, bisa dari Google Meeting maupun dari WA, itu sebenarnya fleksibel saja. Intinya kita memastikan bahwa yang bersangkutan itu sesuai dengan kompetensinya, dengan latar belakang pendidikan. Ada psikotes? Psikotes ada. Psikotes ada. Psikotes ini by system atau manual Pak? Kalau psikotes biasanya kita
masih ini Pak Wahyu, kita menggunakan untuk yang psikotes ya, kita punya softwarenya. Ya softwarenya itu sebenarnya kita invite melalui emailnya dia. Ini seperti survei sih sebenarnya. Nah survei itu dia tinggal mengisi saja dan kita punya hasilnya, tabulasi datanya. Kita menggunakan software Odoo untuk bisa, yang penting alamat emailnya tahu, nanti yang bersangkutan bisa ngisi dan langsung di-invite ke alamat email yang bersangkutan. Nah setelah itu ada hasilnya seperti biasa kita wawancara. Jika oke ya, jika good looking, sesuai dengan tinggi badannya, dengan berat badannya, dengan kualifikasi pendidikannya. Jika oke, ya sudah memenuhi kriteria, kemudian sudah masuk dalam kualifikasi, baru mereka kita hadirkan. Dan ketika hadir dan join itu, seperti biasa harus ada tes antigen, kayak gitu Pak. Jadi udah bukan surat keterangan tes antigen dan dokter. Ya, tes antigen ini sekarang kayaknya sudah menjadi hal yang wajib ya. Untuk diterima di suatu perusahaan ya berarti ya Pak ya, dan vaksin ya terutama ya, mungkin ya sertifikat vaksin ya. Oh iya saya lupa ya mau tidak mau Pak Wahyu, karena ini kan ya sekarang ini kan bagaimana pemerintah juga menggencarkan gitu kan ya, proses vaksinasi ini sampai ke seluruh. Nah ini kita tidak terkecuali, semua pimpinan baik top manajemen, middle maupun lower manajemen ini juga kita juga sudah sudah berkomitmen, karena ini kan merupakan suatu ikhtiar kesehatan gitu Pak Wahyu. Betul. Nah, jadi ikhtiar kesehatan itu juga harus kita laksanakan. Tapi Pak Rijal sendiri sudah divaksin Pak? Saya alhamdulillah sudah dosis 2 terakhir di bulan Juli Pak Wahyu. Wah, pakai apa nih Pak? Ya kalau di Tangsel itu masih Sinovac sih, dulu masih banyak Sinovac lah ya. Oke, saya juga alhamdulillah sudah dosis kedua juga sih, baru berapa hari yang lalu. Rencananya baru beberapa hari yang lalu. Ini rencananya booster ini di awal tahun ya. Kita kalau ikuti perkembangan berita ya. Ini awal tahun juga. Ya karena kan kalau sekarang ini memang diprioritas kemarin untuk nakes gitu ya Pak Wahyu ya. Betul, tapi kan sekarang kan untuk umum lah, masyarakat umum kan. Kalau terutama kayak Moderna, Pfizer kemarin kan untuk nakes dulu kan. Iya. Kemarin saya dapat jatah tuh Pfizer pakai Pak kemarin Pak. Oh bagus alhamdulillah. Yang penting imunitas tubuh lah Pak Wahyu ya kan. Seperti Pak Wahyu ini murah senyum, sepertinya melupakan masalah, itu sebenarnya proses imunitas juga gitu kan. Terlalu banyak pikiran juga nggak bagus juga Pak Wahyu. Entarnya malah turun imun kita gitu kan. Ya di satu sisi betul. Masalah pola hidup juga harus dijaga juga gitu ya. Betul. Nah ini yang saya tanya tadi itu saya sampai lupa hampir tadi Pak, terkait dengan apa namanya karyawan tadi ya Pak ya. Jadi kan rata-rata kan karyawan kita ini kan pasti punya banyak pertanyaan, anak ini itu gitu kan ya. Nah misalkan nih Bapak menjumpai salah satu karyawan atau yang punya banyak pertanyaan lah ya Pak ya, mungkin seputaran proses rekrutmen yang Bapak jelaskan tadi ya. Nah ini kalau misalkan tadi kaitannya tuh dengan online psikotes tadi ya, yang psikotes tadi gitu ya. Nah ini kan biasanya itu kan banyak ini kan yang seperti Bapak tadi bilang juga ya, ada persyaratan tinggi badan ya kan, berat badan. Kenapa sih Pak diperlukan hal-hal seperti itu Pak? Menjadi persyaratan utama sih Pak, terutama untuk waiters. Kenapa? Karena memang khususnya ya, baik di operasional maupun di departemen support, kan sudah pasti kita memiliki yang namanya kualifikasi persyaratan. Ini sudah jelas ya Pak Wahyu. Mulai dari gender, mulai dari usianya. Karena tidak mungkin misalkan saya melamar sebagai waiter, tapi umur saya 50, kan nggak mungkin. Kita juga menyesuaikan dengan tadi ya dari usia. Nah, terkait dengan kenapa harus usia dan kemudian harus pendidikan dan sebagainya, itu memang standar. Standar itu adalah karena kita ini bergerak di pariwisata, gitu ya, maka memang kita mengutamakan justru SMK pariwisata. Bukan berarti SMK yang lain tidak, bukan begitu. Justru ya dengan adanya vokasi gitu ya, vokasi pariwisata ini sebenarnya basically dia sudah mempunyai dasar untuk bisa berhadapan dengan customer. Berbeda halnya dengan ketika kita merekrut SMK teknik mesin gitu kan, karena dia berhubungan dengan mesin.
Nah, jadi mau tidak mau persoalan yang sifatnya pendidikan itu menjadi titik tolak bagaimana kita bisa menentukan ya kualifikasi yang nantinya akan sesuai di lapangan. Jadi memang harus ada tahapan-tahapan. Kalau dalam proses apa namanya itu need analysis, kita justru menentukan gap-nya dari yang sudah oh ternyata kalau kita ngerekrut SMA ini ya gap-nya gitu kan. Nah dari gap itulah kemudian kita minimalisir bagaimana caranya supaya kedepannya itu harus lebih baik. Jadi kita juga cukup banyak kerjasamanya juga Pak Wahyu. Misalkan dulu kita sebelum pandemi ini kita juga bekerja sama dengan PPKD. PPKD itu pusat pelatihan kerja daerah gitu ya di wilayah Jakarta. Kita kerjasama, kemudian di berbagai instansi-instansi SMK, sekolah-sekolah gitu maksudnya ya. Sekolah-sekolah SMK kita juga cukup banyak. Jadi memang tugas kita harus jemput bola juga gitu, hanya kita memposting iklan saja, tapi kita juga harus punya bank data karyawan supaya ya jika dalam kondisi tertentu kita butuh banyak, kita siap gitu. Oh, nah, cuman memang saat ini seperti ada pembatasan ya, mungkin lebih dominan kepada online gitu kan ya. Kalau dulu kan kita lebih banyak berkunjung ke sekolah, silaturahmi dengan guru gitu kan. Dan gurunya juga senang didatengin sama perusahaan, seolah-olah bahwa sekolahnya juga alhamdulillah ini bermanfaat gitu. Jadi ya tidak mengurangi dari mekanisme kita yang terdahulu ya, artinya kita juga masih tetap menjalankan hubungan baik dengan sekolah-sekolah gitu juga ya. Nah, oke Pak. Ini masih ada kaitannya dengan yang Bapak jelaskan barusan tadi. Menurut Bapak nih ya, terutama yang mungkin kita sama-sama tahu lah ya, di Jepang itu kan memperkerjakan karyawan yang di atas umur rata-rata, produktif. Oh, baik. Ya kan? Baik. Menurut Pak Rizal nih, apakah Indonesia bisa menganut sistem yang sama? Ya, terkait dengan kebutuhan karyawan nih. Ya kan? Contoh yang mungkin saya pernah alami juga ya, sopir bus aja mungkin ada yang sudah 60-an, Pak. Baik, ya kan? Baik. Umur 60-an. Atau dia sudah kakek-kakek lah. Ibaratnya itu mungkin dia kalau misalkan di Indonesia itu ya mungkin dia sudah mungkin ada juga lah kalau di Indonesia masih bekerja gitu ya, tapi lebih kayak ngurus kebun misalkan kayak gitu ya. Ada juga yang ngurusin anak gitu kan ya. Nah, tetapi ini dia di sektor industri itu masih bekerja gitu loh, Pak. Ya kan? Betul. Nah, itu menurut Pak Rizal di Indonesia ya, atau mungkin di perusahaan Bapak sendiri ya, mungkin ada peraturan yang akan mengarah ke sana nggak sih, Pak? Iya, ini sebenarnya saya ingat juga itu waktu ya alhamdulillah dulu berkesempatan kita mengunjungi negara Hong Kong dulu sebelum pandemi. Saya juga melihat mulai dari kita cek kedatangan gitu paspor itu rata-rata saya lihat usia orang tua saya itu ya di atas 60 tahun gitu kan. Kemudian juga memang saya lihat tegas. Beliau itu tegas tuh yang waktu kita ngantri gitu kan. Dan justru pekerja-pekerja yang muda saya lihat dia lebih kepada administrasi. Tapi kalau untuk pengawas gitu ya kayak security itu banyak yang usia-usia sudah lanjut gitu. Nah itu gini ya, kalau kita lihat begini, memang masing-masing punya aturan dan kebijakan gitu ya Pak Wahyu ya. Kita sudah mengatur, contoh di Indonesia ya, dengan adanya PP 45 tahun 2015, ini seingat saya dan pemahaman saya bahwa usia pensiun itu kan saat ini ditetapkan umur 57 kalau tidak salah ya. Ini kalau tidak salah. Artinya setiap 3 tahun itu akan bertambah 1 tahun sampai maksimum umur 65. Ini di Indonesia ya. Nah sekarang ini baru umur 57. Nah berarti sampai maksimum umur 65. Nah persoalannya begini Pak Wahyu. Memang kita juga harus tunduk terhadap aturan yang ada di Indonesia. Apakah ada larangan terkait dengan mempekerjakan? Tidak ada larangan. Sepanjang yang bersangkutan itu masih bisa menghasilkan atau produktif ya Pak ya? Produktif tidak masalah. Cuma, nah ini permasalahannya. Bahwa di kita itu bagaimana perusahaan mempekerjakan karyawan pensiun yang sudah lewat umur 57 tapi masih dipekerjakan yang seharusnya dia sudah memasuki PHK pensiun. Kayak gitu ya Pak Wahyu ya. Jadi harus kita selesaikanlah dulu normatifnya. Misalkan Bapak sudah
cukup lama di perusahaan, mengabdi sekian tahun, dan umur Bapak sudah 57, maka Bapak demi hukum ya diselesaikan hubungan kerjanya berdasarkan usia pensiun. Dan kemarin di Omnibus Law yang terbaru kan kalau tidak salah 1,75% ya, 1,75 PMTK. Jadi kalau dulu kan Undang-Undang 13 2%, 2 kali. Nah kalau sekarang 1,75 kali. Artinya apa? Khawatir di kita juga takut ada penyelewengan untuk masalah usia pensiun ini. Ketika sudah di PHK, maka silahkan dilanjutkan jika memang yang bersangkutan juga masih bisa untuk bekerja. Persoalannya Pak Wahyu, ini memang usia rentan di kita. Umur 50, umur 60 juga dengan segala risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. Contoh, ya pastilah Pak, dengan usianya sakit, kemudian harus kita perhatikan juga persoalan. Nah, ini kan sebenarnya kita juga melihat ya udahlah masih banyak usia-usia produktif misalnya, usia-usia muda yang secara fisiknya juga lebih bagus gitu kan dibanding orang-orang yang memang sudah lansia. Makanya kalau di pemerintahan mungkin ada istilahnya widya suara gitu ya Pak Wahyu. Jadi dia lebih banyak yang sudah usia lanjut itu dia lebih kepada dosen, pengajar. Nah itu bisa Pak Wahyu. Tapi kalau untuk jabatan pelaksana ya memang harus ada strategis ya, proses, harus ada mempertimbangkan lah dari sisi kesehatannya, keselamatan kerjanya dan lain sebagainya. Jadi tidak ada masalah, cuman di kita itu harus ada aturan yang harus diperhatikan. Itu pokoknya. Ya memang secara secara ya bagaimana di pemerintahan itu sendiri, bagaimana memberlakukan usia pensiun. Kalau di kita kan menghormati, mungkin harusnya tetap produktif, cuman mungkin lebih produktif ke usaha gitu ya, mungkin gitu. Misalkan silakan Pak, ya makanya kita kan kalau di BPJS ada jaminan hari tua, ada jaminan pensiun, supaya lebih bagus mah kayaknya bikin usaha sendiri gitu ya, ketimbang harus bekerja dengan orang lain. Mungkin kira-kira begitu loh gambarannya Pak Wahyu. Kan masih banyak juga pelatihan-pelatihan gitu ya, yang orientasinya juga mengarah kepada wira swasta gitu ya. Betul. Jadi kita juga, misalkan Pak Wahyu nih dengan usia pensiun, masa ya harus bekerja di perusahaan gitu kan, yang harus masuk jam 8, selesai jam 5 kan sepertinya harusnya menikmati hidup gitu ya. Kira-kira kan begitu analoginya. Saya ini juga sih Pak, di perusahaan apa ya? Kalau nggak salah Google ya, kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong ya Pak ya. Tapi saya pernah lihat gitu ya, entah ini di film atau entah ini di kehidupan nyata ya, itu dia memang sudah masukin masa pensiun yang sudah lumayan tua banget gitu loh Pak. Ya kan sudah kakek-kakek lah ibaratnya gitu. Kayaknya film sih, saya lupa nama filmnya apa gitu ya. Tapi dia tetap produktif. Mulai dari dia bekerja, dia masih mengikuti ritme jam kerja gitu kan, pulang masuk jam berapa, pulang jam berapa gitu kan ya. Tetapi dia di sisi lain mungkin dari kombennya dia nih, compensation and benefit-nya itu memang dikurangi gitu ya terkait dengan kesehatan dia. Misalkan dari sisi perusahaan cuma ngasih, oke, kamu cuma dapat gaji pokok ya. Jadi kalau kamu sakit ya tanggung sendiri gitu. Jadi perusahaan nggak bertanggung jawab gitu. Nah, itu kalau dari Pak Rijal tanggapannya kayak gimana tuh, Pak? Sebenarnya banyak faktor juga, Pak Wahyu. Anggaplah gini, kita misal bicara tergantung kondisi geografis juga gitu ya, Pak Wahyu. Berdasarkan kondisi di sana dan bagaimana pola hidup, pola kesehatan antara di satu negara dan negara kita contohnya. Saya masih ingat, dosen saya dulu pernah bilang bahwa di Belanda gitu ya, Pak Wahyu ya, bahwa usia-usia lansia gitu ya, bagaimana seorang suami istri lansia itu masih berpegangan tangan dan kemudian dia jalan di pinggiran jalan sambil memakan keju. Itu untuk lansia di Belanda. Kita lihat di kita mungkin sedikit sekali atau mungkin kalaupun ada mungkin jarang banget. Kita lebih banyak bagaimana ya maaf ya, mungkin orang tua kita lebih banyak di bukan kursi roda ya, kursi goyang gitu kan, yang dia harus duduk aja dan ketika ada anaknya, kamu siapa? Udah lupa gitu. Iya. Jadi pikun. Jadi persoalan gizi juga mendukung juga nih. Karena apa? Lebih banyak persoalan orang tua kita itu gizinya. Kalau dulu kan ya misalkan dengan kecukupan gizi, minum susu dan lain sebagainya. Kita lihat kondisi di kita ini kan lebih banyak kalau pekerja di Indonesia ini kan dia harus ada menikmati masa tuanya. Misalkan contoh Pak Wahyu ya,
ada sisi spiritualitas juga. Oh ya udahlah, Oh, sudah iya iya, cukup betul betul. rasanya. Ya kan, kan banyak faktor nih Pak Wahyu, nggak cuman Betul. kita persoalan kompetensi ya, tapi kita melihat Ya, dari sisi spiritual dan sisi betul kecukupan betul betul. gizi kan gitu. Nah, kecil Betul. spiritual ya sudahlah, saya mendekati saja kepada apa namanya Allah Tuhan Yang Maha Esa. Saya hanya mengaji saja. Kalaupun ada ilmu mungkin saya ngajar ngaji, saya akan berkebun dan lain Ya, ya, sebagainya. ya. Jadi aktualisasi itu adalah merupakan wujud nyata bahwa ya udahlah, sisa umur ini mungkin saya habiskan untuk bermanfaat buat orang lain, kan bisa saja itu. Kebanyakan di Indonesia seperti itu ya Pak ya, kayaknya ya, betul ya? Iya, ya bukan berarti di luar negeri tidak ada sisi spiritual, bukan begitu. Artinya kan orientasi masing-masing, gitu kan. Jadi Betul. bagaimana usia yang lansia itu, wah lebih banyak ya memberikan apa namanya wejangan-wejangan, Ya, gitu ya, kan, ya. sebagai orang tua. Kita nggak harus, Pak mau kemana? Mau kerja? Kayaknya gimana? Nggak sesuai dengan, ya Iya, kayak misalkan nggak orang sesuai tua sama kita culture pensiun. kita juga sih Pak ya, kayaknya ya Pak ya. Iya, makanya kita memang nggak bisa dipukul rata gitu kan, karena kan Ya. ya persoalan Beda masing-masing, culture sudah sama negara lain. culture ya, dari sisi agama juga, dari sisi ya Banyak gizi lah ya. dan lain sebagainya. Jadi banyak faktor. Cuman ya itu hanya sebatas memang, dan saya juga melihat bahwa banyak juga yang produktif di usia lansia, tapi memang aturan kita tidak sesuai, dan saya rasa masing-masing Ya, ya, punya ya. kapasitas masing-masing untuk bisa ini ya, untuk bisa apa itu Pak Wahyu, untuk bisa menjaga warga negaranya kan gitu kira-kira. Apalagi, nah ini yang paling penting ya Pak Wahyu. Bagaimana kemudian di perusahaan punya yang namanya corporate culture. Nah ini yang terpenting. Corporate culture kita itu yang tertinggi adalah integritas. Mungkin umum lah di beberapa perusahaan yang namanya integritas itu merupakan poin utama, karena memang itu jelas. Integritas itu memang apa ya, aset yang tidak ternilai.